Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adistio Segalogito, nomor absen 4 dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan membacakan teks editorial yang sudah saya buat dengan tema pro kontra tentang vaksinasi COVID-19 yang berjudul "Perlukah vaksinasi COVID-19 itu?" Saya bacakan ya. COVID-19 atau coronavirus disease telah mewabah sejak akhir tahun 2019 lalu. Berbagai upaya pun dilakukan untuk mencegah penyebaran virus di Indonesia, mulai dari pemberlakuan PSBB di setiap daerah, pengurangan dan pembatasan kegiatan bermasyarakat, penutupan akses publik, hingga rencana vaksinasi bersama berskala nasional. Di Indonesia sendiri, rencana vaksinasi sendiri mulai diumumkan pada Desember 2020 lalu. Awalnya karena vaksinasi ini ditujukan untuk tenaga medis di rentang usia 19 sampai 64 tahun yang tidak memiliki penyakit penyerta. Pertentangan terjadi di sebagian pihak, mulai dari tuduhan vaksin yang tidak efektif, tidak halal, dan tidak baik untuk kesehatan. Padahal vaksin buatan Sinovac telah dipikirkan halal oleh MUI. Bahkan setelah dilakukannya uji klinis di Bandung, BPOM menyatakan efikasi atau tingkat khasiat vaksin buatan Sinovac berada pada angka 65,3%. Namun, masyarakat yang tidak setuju dengan rencana vaksinasi, masyarakat rendahnya tingkat efikasi vaksin buatan Sinovac dibandingkan vaksin buatan Moderna atau Pfizer yang memiliki efikasi di atas 90%. Kontra yang dihadapi tidak dapat dihindari. Hal ini dikarenakan pembuatan vaksin yang dinilai terlalu tergesa-gesa. Mengingat pembuatan vaksin biasanya memakan waktu 8 hingga 10 tahun. Sedangkan saat ini sangat banyak perusahaan yang mengembangkan vaksin dengan cepat dan akurat dalam waktu kurang dari 1 tahun. Hal ini menimbulkan kecemasan bagi segelintir orang. Maka dari itu, diperlukan uji klinis terhadap vaksin-vaksin tersebut. Tidak dapat dipungkiri, setiap vaksin pasti memiliki efek samping dari setiap vaksin pun berbeda-beda. Selain kontra, adapun pihak yang mendukung program vaksinasi nasional ini, beberapa dari mereka rela menjadi relawan untuk menguji vaksin secara langsung agar bisa dipastikan keamanan, kelebihan, serta kekurangannya sebelum diuji ke orang banyak. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pun turut serta divaksin sebagai tanda dimulainya program vaksinasi nasional. Presiden Joko Widodo bersama public figure seperti Raffi Ahmad divaksinasi pada tanggal 13 Januari 2021. Hal ini diharapkan agar masyarakat tidak perlu takut divaksinasi dan bisa mengikuti program vaksinasi secara nasional. Pihak yang mendapatkan vaksin bisa dinyatakan merupakan pihak yang beruntung. Namun mereka satu langkah lebih jauh dalam menghadapi virus corona. Namun mendapatkan vaksin bukan berarti kebal terhadap virus.
Orang yang telah mengikuti program vaksinasi bisa saja jadi sejatinya vaksin mengandung virus yang telah dimakan agar tidak dapat menginfeksi pasien, dan diharapkan tubuh pasien menjadi kebal terhadap virus. Maka dari itu, untuk pihak yang sudah bisa menikmati vaksin ini dari pemerintah diharapkan bisa menetapkan protokol kesehatan Anda. Divaksinasi bukan berarti Anda tidak dapat terinfeksi. Hal tersebut hanya membuat Anda lebih kuat dalam menghadapi virus. Oleh karena itu, saya tentukan agar selalu menerapkan protokol kesehatan agar tidak ada yang dirugikan. Sekian pembacaan teks editorial yang sudah saya buatkan. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap jaga kesehatan selalu, ikuti protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.